Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Mazhaifatur Rahman dengan kode asisten RAF, dan di sini saya akan menjelaskan tentang dasar dari pointer. Oke, di sini saya punya tabel address, value, dan si program. Itu masing-masing kolomnya. Nah, di address ini saya menuliskan contoh alamat memori, alamat blok memori untuk nantinya kita isikan dengan value-value gitu. Dan value ini ya isi dari blok memori yang ada di sebelah sini. Dan yang si program ini tuh gimana sih kita biasanya mengimplementasinya dalam bahasa C gitu kan. Nah, kalau misalkan kita ingin menyimpan data 10, menyimpan nilai 10 ke dalam blok memori ini, blok memori 0x1000 ini, itu tuh kita biasanya ngelakuin dengan cara integer x sama dengan 10 gitu kan. Ini yang biasa kita lakuin gitu. Oh ya, mohon diingat juga ini addressnya bisa berubah-ubah dan lebih kompleks dari ini, cuman untuk mempermudah dan mempersingkat pemahaman, kita gunakan nilai yang simple gitu. Oke, balik lagi. Dalam program C kita biasanya melakukan dengan integer x sama dengan 10. Ini tuh secara otomatis akan menyimpan nilai 10 ke dalam blok memori ini gitu kan. Blok memori 0x1000 gitu dalam hal ini gitu. Nah, ini kita masih bisa pahamin gitu kan, karena ini sangat simpel gitu. Namun yang pertanyaan yang selanjutnya, apa yang terjadi? Kan ini isinya tuh value-nya 10. Apa yang terjadi kalau misalnya value ini kita isi dengan blok memori yang lain? Address 0x1001 value-nya tuh kita isikan dengan memori address yang lain gitu loh. Blok memori address yang lain. Apa sih yang terjadi gitu kan? Nah, ini baru yang dinamakan pointer. Ini baru kita masuk ke pointer. Nah, jadi pointer itu sebuah variabel khusus yang menyimpan alamat memori gitu kan. Nah, ini variabel khususnya yang menyimpan sebuah alamat memori. Dalam hal ini dia nyimpen alamat memorinya punya orang lain gitu, punya 0x1000 gitu kan. Nah, enggak nilainya secara langsung. Kan kalau misalkan 0x1000 ini kan dia nyimpen nilainya secara langsung gitu kan. Dia nyimpen nilai 10 secara langsung. Nah, kalau misalkan yang pointer ini dia nyimpennya nggak langsung nilainya, tapi dia nyimpen alamatnya gitu. Nah, itu yang dinamain dengan pointer. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita ngelakuin ini gitu kan. Kan kalau misalkan ngelakuin yang kita menambahkan nilai 10 ke dalam memori ini, itu kan dengan cara yang kayak gini kan, itu biasa aja gitu, kita udah tahu gitu kan. Nah, selanjutnya gimana caranya kalau misalnya yang ini? Itu tuh dengan cara, nah kayak gini. Ini udah ada bintang dan gitu. Ini lumayan membingungkan gitu kalau misalkan pertama kali lihat. Cuman kita buat simple, kita breakdown satu-satu. Tanda bintang ini untuk apa sih gitu kan? Tanda bintang ini digunain ketika kita ingin mendeklarasikan suatu variabel pointer gitu. Jadi kan kalau misalkan variabel biasanya dia cuman x aja gitu, dia cuman kayak nama aja gitu kan. Cuman kalau misalkan kita mau bikin variabel pointer, itu harus dikasih tanda bintang di depannya gitu. Nah, terus dan ini tuh apa? Dan itu biasanya tuh dipanggil apa ya? Sebutannya tuh dengan ampersand gitu. Nah, fungsinya tuh untuk mendapatkan memori address-nya gitu loh. Nah, dalam hal ini kan dia dan x, berarti kan dia pengen ngedapetin memori address dari variabel x gitu. Dan kita tahu variabel x ini memori address-nya 0x1000 gitu kan. Jadi dari situ kan kita udah tahu gitu. Kita udah bisa baca kode program ini tuh, oh, integer bintang px, atau enggak bacanya gini, integer variabel pointer px kita isi value-nya dengan memori address dari x gitu loh. Pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi kalau misalkan kita ngubah pointer px-nya gitu, kayak gini. Nah, ini blok yang di luar. Coba kita lihat ini. Integer x sama dengan 10. Integer variabel pointer x sama dengan
atau diisi dengan memory address X gitu. Nah, selanjutnya variable pointer X itu kita isi dengan 20. Apa yang terjadi? Coba bisa difikirkan sejenak gitu. Apa yang terjadi kalau misalkan kita mengubah ini semua dengan cara dalam bahasa C dengan cara yang kayak gini? Gimana coba? Nah, mungkin itu dari kalian masing-masing punya jawabannya. Dan jawaban yang benar adalah kayak gini. Sama aja kayak kita menuliskan mengubah value-nya secara langsung gitu. Yang berbeda tuh biasanya kita langsung kayak gini, integer X sama dengan 20. Cuman kalau misalnya di pointer kita menggunakan cara yang kayak gini gitu loh. Terlihat lebih ribet, lebih rumit, namun banyak manfaatnya ke depannya. Nah, banyak fungsi-fungsi pointer tuh yang benar-benar bermanfaat, apalagi untuk memori gitu-gitu segala macam kan. Nah, untuk lebih detailnya akan dijelaskan sama teman-teman saya selanjutnya gitu. Mungkin untuk basic dari pointer itu saja yang bisa saya sampaikan. Dilanjut sama teman-teman saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang operator pada pointer. Operator pada pointer terdapat dua jenis, yaitu operator address of yang menggunakan N dan operator dereference yang menggunakan asterisk. Pertama, saya akan menjelaskan tentang operator address of. Operator ini berfungsi untuk menghasilkan alamat memori dari suatu variabel. Alamat ini akan ditulis dengan hexadecimal atau 0,9 dan A sampai F. Pada tulisan variabel operator ini tidak harus menentukan lokasi sesungguhnya. Soalnya, penentuan lokasi ini dilakukan secara otomatis saat program di run. Berikut contoh dari program tersebut. Di sini kita akan mendeklarasikan variabel tut dan nilainya. Lalu kita akan memanggil si alamat tersebut dengan menggunakan dan tut. Output dari program ini tidak akan menampilkan nilai dari variabel tut, tapi alamat memorinya. Contohnya itu 459 FF82C. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operator dereference. Operator ini berfungsi untuk mendapatkan nilai yang terdapat pada suatu alamat memori, atau secara simpelnya berguna untuk mendapat isi nilai pointer. Berikut contoh dari programnya. Di sini kita bisa lihat programnya mirip dengan program si operator address of. Tapi bedanya di sini kita akan mendeklarasikan si operator dereference yang menggunakan asterisk. Lalu variabel ini akan kita gunakan untuk memanggil si alamat variabel put ini. Lalu kita akan menampilkannya dengan menuliskan fungsi asterisk di ruang daskom. Ini akan menunjukkan nilai asli dari si variabel, yaitu 10. Kita juga bisa mengubah nilai variabel situ dengan menggunakan operator dereference. Berikut ini programnya. Kita akan mengubah nilai yang akan ditampilkan dengan cara mengubah nilai dari variabel yang akan dipanggil dengan operator tersebut. Di sini kita bisa memanggilnya dengan fungsi biasanya. Lalu saat di run, program tersebut akan menampilkan 100 dan bukan 10. Halo, perkenalkan aku Muhammad Hafiz, kode asistenku MHZ. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pointer void. Jadi void pointer atau deklarasi dengan void terus tanda bintang adalah pointer yang tidak memiliki tipe data yang tertentu. Maka dia dapat menyimpan alamat sebagai pointer, alamat dengan tipe data jenis apapun. Dia biasanya digunakan ketika tipe datanya tidak diketahui atau memiliki banyak tipe data. Void pointer ini seperti tadi, salah satu kegunaannya itu typecasting, yaitu mengubah suatu tipe data ke bentuk lainnya. Kemudian juga ada beberapa kegunaannya seperti untuk implementasi data struktur seperti linked list atau trees dan lain-lainnya, atau juga untuk membuat generic functions dalam bahasa C, yaitu fungsi dengan parameter yang bisa menerima segala tipe data. Nah, kemudian saya akan memberi contoh melakukan typecasting explicit dengan void pointer. Misalnya kita ada problem dalam bahasa C, kemudian kita bikin 3 variabel. Ada variabel misalkan umur, misalnya umur 18, kemudian ada nama, misalnya nama kode asisten saya Z, terus ada juga misalnya
IPK. Nah, kemudian kita mendeklarasikan void pointer, misalkan void ATR. Nah, ditambah tanda bintang. Nah, bagaimana jika kemudian pointer ini kami akan mengasih suatu nilai, misalnya dari umur, variabel umur, kemudian kami print, misalnya sebenarnya kan integer, misalnya umur dengan, kemudian kami mau ngeprint pointer. Nah, akan tetapi ini nanti ada errornya si D ini perlu integer, tetapi argumennya adalah void. Kalau kita coba mengeksekusi, dia nggak akan mengeluarkan yang kita mau. Nah, dengan kami perlu typecasting. Dimana typecastingnya kita dengan kurung buka, kemudian tipe yang kita akan casting gini. Akan tetapi karena ini pointer, jadi kita mengubah ini bicara jadi pointer. Kemudian kami dereference pointernya untuk mendapatkan nilainya. Jadi misal kita compare lagi, kemudian eksekusi, nah kita dapat nilai variabel itu 18. Tapi kalau misalnya kita mau dapat alamat address ya, misalnya kita ambil P, terus ini nggak ada, kemudian ini akan jadi alamat addressnya. Nah, misalnya kita juga mendapatkan alamat address umur untuk menunjukkan bahwa ini tuh variabel yang sama, misalnya maksudnya alamat memorinya akan menunjukkan yang sama, dan ya benar sama. Kemudian ini kan si void pointer ini dia menunjuk ke variabel integer. Nah, bagaimana kalau kita menunjuk ke variabel tipe lainnya, misalnya si char, dan char ini kan udah pointer juga, jadi langsung aja. Terus kita kan ini tadi seharusnya integer, terus ini string, terus ini juga disesuaikan, dan juga di reference atau kayaknya nggak usah deh. Terus tentang saya tadi dah. Nah, sama ini juga si TK 00 terus ini 10 or 4 F aja. Nah, sama ini ganti jadi 4 juga. Oke. Gimana kalau kita compile? Oh, ada banyak errornya. Ternyata ini karena kurang bintang di sini untuk ngede reference-nya. Kalau ini nggak usah di reference karena string itu juga intinya pointer sebenarnya. Terus kita compile lagi dan eksekusi. Nah, dan yang keluar sesuai dengan variabel yang ada di sini. Ini setiap kali kita assign variabelnya, dia alamat memorinya berubah dan isi value-nya juga berubah. Sekian ini untuk void pointer. Terima kasih. Oke, halo semua, perkenalkan nama aku Daryl dengan kode asisten DAZ, dan kali ini aku bakalan ngajarin mengenai hubungan array dan pointer, dimana ini itu adalah materi pointer bagian yang keempat. Oke, jadi kita harus punya preview dulu bagaimana hubungan antar array dan pointer. Itu yang pertama kita pelajari, dan yang kedua itu adalah contoh aplikasi array dan juga pointer. Oke, kita bakalan lanjut ke hubungan array dan pointer. Jadi sebenarnya, apa sih hubungan antara pointer dan array itu? Nah, jadi dalam bahasa C ini, pointer dan array ini memiliki hubungan yang erat ya, saling terkait. Di mana nama array itu pada dasarnya adalah pointer ke elemen pertama array tersebut. Sehingga kita bisa mengakses elemen array menggunakan notasi pointer, di mana pointer array plus index itu setara dengan array dari indeks tersebut. Jadi kalau misalnya arraynya plus 1, maka dia setara dengan array 1. Terus gimana kalau misalnya gak ada indeksnya bang? Maka dia nanti jadinya array 0 ya. Itu sama kayak array ke 0, dimana itu array paling awal gitu. Oke, mungkin kalau dijelaskan kayak gini kurang nangkep gitu ya, apa hubungan dan manfaat dari pointer dan array. Jadi kita bakalan coba untuk ke konsepnya. Oke, jadi konsepnya di sini misalnya kamu disuruh dosen untuk menyimpan nilai kalkulus dengan 100 nilai, total 100 nilai siswa. Dan di sini kamu punya dua pilihan
untuk membuat variabel penyimpanan nilai yang diperoleh oleh 100 siswa berbeda. Jadi kamu benar-benar buat satu siswa satu variabel, atau kamu cukup buat satu variabel saja di mana dia mampu menampung seluruh nilai 100 siswa tersebut. Mana yang lebih mudah? Yang warna merah kan? Nah, jadi itu sebenarnya kegunaan dari hubungan array dan pointer gitu. Lalu terus bagaimana cara aplikasinya? Nah, itu kita akan pelajari di slide berikutnya, di mana kita bakalan melihat yang pertama itu cara untuk mengakses array dengan pointer, yang kedua itu cara untuk mengubah nilai array dengan pointer. Dan di sini itu kita bisa lihat ya, di sini itu cara untuk mengakses array dengan pointer. Kita coba lihat ya. Oke, kita pakai laser pointer dulu. Nah, ini dia. Oke. Jadi di sini kita tentunya saja harus membuka dengan include stdio.h seperti biasa. Kemudian kita bakal langsung definisikan saja nilai praktikannya. Di sini ada 5 ya. Dan di sini itu ada integer, kemudian pointer, di mana di sini nilai praktikan. Di sini itu untuk menunjukkan alamat elemen. Jadi kita bisa simpulkan kalau misalnya pointer PTR ini merujuk kepada nilai praktikan yang memiliki 5 data. Dan di sini kita bisa ngelihat ya, di sini untuk ngeprint alamat array-nya itu bagaimana caranya menggunakan void PTR dengan %p. Nah, oke. Kita bakalan lanjut untuk mengakses nilai array dengan pointer gitu. Dimana di sini itu kita bisa mengaksesnya dengan %d. Sebenarnya tergantung isinya sih, tapi kan karena kita di sini array-nya itu berisi nilai, jadi kita bakalan pakai %d. Dan di sini itu kita memakai pointer langsung PTR gitu, dimana ini langsung merujuk kepada si nilai praktikan ini. Dan ini nilai praktikannya karena dia ada di yang pertama atau indeks ke 0, maka dia nggak ada plusnya ya. Gitu. Kemudian untuk nilai praktikan kedua kita samakan dia, tapi bedanya di sini dia +1. Artinya apa? Kita lompat satu indeks, yang artinya yang ini. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa menggunakan loop untuk mengakses nilai array gitu. Dimana misalnya kita pengen mengakses ke 5 nilainya itu tapi nggak pakai printf satu-satu kayak gini. Dan di sini kita harus ingat kalau misalnya not index atau indeks yang paling pertama array itu dimulai dari 0 ya. Jadinya kalau misalnya kita definisikan di sini ya, di bagian perulangannya atau loopingnya, int i itu harus sama dengan dari 0, baru lebih kecil sama dengan 5. Loh, kenapa nggak sama dengan 5 bang? Kan ada 5 nilai. Karena kita mulainya dari indeks ke 0. Indeks ke 0 itu sendiri sudah dinilainya, kita bisa hitung sebagai satu nilai. Gitu. Nah, jadi di sini tuh kita tinggal printf, di sini nilai praktikannya %d gitu, i+1 untuk indeksnya gitu. Jadi nilai praktikan ke-1, nilai praktikan kedua dan seterusnya. Baru kita memanggil pointernya, pointer +1 plus i ya, di sini plus i. Itu gitu caranya mengakses array dengan pointer. Nah, next itu cara untuk mengubah nilai array dengan pointer. Di sini sama, kita definisikan dulu 5 angka. Dan di sini itu kita pakai pointernya ini pointer saya gitu, bukan PTR kayak tadi. Nah, jadi untuk akses elemennya kita menggunakan looping, di mana di sini kita melakukan apa ya, langsung definisi di sini ya. Kita ngeprint f number %d gitu. Lalu di sini juga didefinisikan berbagai apanya ya, pemanggilannya gitu. Ada yang di sini kita lihat ya, di sini pemanggilan indeks, ada juga pemanggilan saya punya angkanya yang sesuai dengan indeks i seperti itu. Dan di sini kita ingin mengubah nilai elemen array melalui pointer, di mana kita pengen pointer saya +2 sama dengan 100. Kira-kira itu elemen keberapa? Ya, betul, elemen ketiga. Jadi kita di sini pengen mengubah elemen ketiga. Loh, kok bisa elemen ketiga, Kak? Soalnya kan di sini 2. Ingat, dimulainya dari 0. Jadinya dimulai dari 0 itu sudah indeks pertama di yang 10 ini, baru next ke 20 itu indeks yang keduanya atau +1, dan di sini ini +2-nya seperti itu. Jadinya nanti indeks 2 menjadi 100. Nah, ini belum dikasih komen tapi gak apa-apa. Dan di sini dia jadi 100. Jadi ketika nanti di printf setelah mengubah nilai-nilai ini tetap sama, kecuali nilai yang ketiga ini. Nilai ketiga ini diganti apa? Ya, 100. Seperti itu.
Nah, jadi mungkin sekian saja untuk kali ini ya. Makasih buat menonton video ini dan dadah. Oke, teman-teman semua, kita lanjut ke topik selanjutnya, masih dalam pada materi pointer, yaitu operasi aritmatika pada pointer. Nah, apa sih operasi aritmatika pada pointer itu? Tapi sebelumnya perkenalkan, nama aku Umar Zaki Gunawan, biasa dipanggil dengan Umar, dengan kode asisten UZY atau Uzi. Nah, kalian yang suka main game-game FPS atau terutama PUBG, kalian pasti tahulah Uzi itu apa. Oke, lanjut aja. Pengertian pada pointer. Pointer itu sendiri dapat berperan sebagai operan dalam operasi aritmatika. Proses semacam ini sering disebut sebagai pointer aritmatik. Biasanya digunakan sebagai notasi alternatif array, tetapi menggunakan pointer. Nah, operasi aritmatika dalam pointer ini sendiri biasanya digunakan untuk alternatif array gitu. Jadi sebagai penulisan lain jika kita memiliki sebuah array gitu. Nah, syaratnya itu yang pertama adalah hanya melakukan operasi pada integer. Nah, jadi kalau dia misal desimal 1,2, 1, atau 2,3 dan lain-lain itu tidak bisa. Yang kedua, hanya terdapat dua operasi yaitu tambah dan kurang. Untuk kali, bagi, atau modulus itu tidak bisa ya teman-teman. Nah, itu contohnya seperti ini. Kalau dia plus 1, plus 2, plus 3 atau kurang 1 itu dia masih bisa. Tapi kalau dia plus 1,2, plus 3,3 atau kurang 1,3 atau kali sama dengan 3 bagi sama dengan 2 itu tidak bisa ya, teman-teman. Karena syaratnya itu hanya melakukan operasi pada integer dan operasi tambah dan kurang saja. Nah, untuk sintaksnya sendiri cukup simpel teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman semua ini memiliki sebuah array, nah kalian ingin menyimpan array itu dalam sebuah variabel. Nah, dalam hal ini variabel pointer. Nah, jadi pointer sama dengan array. Nah, baru kalian bisa melakukan operasi aritmatika pointernya, misal pointer plus atau pointer min. Nah, mungkin teman-teman semua familiar dengan sintaks ini pada materi perulangan ya, tapi ini cukup berbeda. Namun penulisan saja yang sama. Nah, supaya lebih paham teman-teman semua, di sini saya memiliki contohnya. Nah, misalkan teman-teman semua memiliki sebuah array dengan indeks ke-0 itu adalah ini schoolman atau orang mati, ada robot. Indeks ke-1, indeks kedua itu ada badut, dan indeks terakhir itu ada alien. Nah, teman-teman semua ingin menyimpan array itu dalam sebuah variabel. Nah, dalam hal ini itu aku bikinnya variabel emoticon dengan kacamata. Nah, kenapa aku bikin seperti itu? Nanti teman-teman semua bisa lihat perbedaannya dengan bagaimana jika kita mendeklarasikannya sebagai pointer. Nah, kalau kita variabel biasa itu emoticonnya ini, nah dia itu bakal membaca semua isi dalam sebuah array gitu. Kalau kita melakukan deklarasi sebagai variabel biasa. Sementara jika kita mendeklarasikannya sebagai pointer atau kita tambahkan tanda bintang atau asterisk di depannya dengan variabelnya ini. Nah, perbedaannya tadi kan pakai loop. Nah, di sini seperti emoticon orang bodoh gitu ya, karena dia itu cuman membaca satu variabel saja dalam sebuah array itu, yaitu pada indeks ke-0 atau dalam hal ini gambar tengkorak, teman-teman. Nah, dia itu baru akan tahu gitu isi semua variabelnya jika kita lakukan operasi aritmatika, yaitu misal coba maju satu langkah pada array itu, apa isi array tersebut. Nah, dia baru tahu, oh kalau misal kita suruh si variabel itu maju satu langkah, maka dia akan mengeluarkan atau mengetahui kalau variabel tersebut adalah variabel robot gitu, atau dalam hal ini pada indeks ke-1. Nah,
kita bisa suruh juga si variabel itu untuk maju 2 langkah gitu. Misal dari sini 1, 2. Nah, jadi dia akan mengeluarkan si alien itu. Kalau misal kita suruh mundur 1 langkah, maka dia akan mengeluarkan si badut itu. Nah, supaya lebih paham lagi teman-teman semua. Nah, di sini saya sudah punya contoh programnya, di mana di sini saya membuat sebuah array berisi angka 2, 3, 1, 4, dan 10. Lalu kita simpan si array tersebut dalam sebuah variabel pointer. Nah, pointer sama dengan array. Lalu jika kita mengeprintkan itu dalam terminal, maka dia hanya akan mengeluarkan angka 2. Sebentar. Nah, kedua ya teman-teman. Nah, jika kita lakukan operasi aritmatika pada pointer tersebut, misal pointer kita suruh maju 1 langkah, jadi kita hanya lakukan plus sama dengan 1. Apa yang akan terjadi? Nah, dia akan mengeluarkan angka 3. Nah, karena setiap kita mendeklarasikan pointer, lalu kita simpan sebuah array di dalamnya, maka dia hanya akan mengetahui angka indeks pertama dari array tersebut. Nah, baru jika kita lakukan operasi aritmetika pada pointer tersebut, dia akan melakukan sesuai dengan apa yang kita tulis pada program tersebut. Misal kita lakukan contoh lain, misal plus sama dengan 2. Kita save. Nah, dia akan mengeluarkan angka 1 karena dia akan maju 2 langkah dari indeks yang pertama tadi. Indeks pertama itu 2, lalu kita suruh maju 2 langkah, 1, 2, maka dia akan berhenti di angka 1. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut ke materi selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan aku Stefani Pratama dengan kode asisten SNI. Di sini kita akan membahas tentang pointer dan string. String dalam bahasa C adalah array karakter yang diakhiri dengan karakter 0. String juga dapat dipresentasikan sebagai pointer ke karakter pertama. Lanjut, pointer char digunakan untuk menunjuk ke awal string, di mana pointer memungkinkan akses dan manipulasi individu karakter dalam string tersebut. Ketika string dideklarasikan sebagai array karakter, maka nama array berfungsi sebagai pointer konstan ke elemen pertama. Pointer ke char memberikan fleksibilitas dalam operasi string, seperti iterasi melalui karakter-karakter string, modifikasi string, dan passing string ke fungsi. Di sini kita memiliki contoh array of char str berisikan algoritma. Perlu kita ingat, pointer char digunakan untuk menunjuk ke awal string. Karena sekarang kita belum melakukan perpindahan pointer, atau belum kita geser pointernya, maka pointer sekarang berada pada awal array-nya, yaitu huruf A, yang berarti string akan dimulai pada huruf A. Sehingga ketika kita melakukan printf, maka outputnya berupa algoritma. Berikutnya kita akan coba untuk memindahkan string sebanyak 3 posisi ke kanan. 1, 2, dan 3. Maka sekarang pointer berada pada huruf O, yang berarti string akan dimulai dari huruf O. Sehingga ketika kita melakukan printf, maka outputnya berupa oritma. Lebih lanjut, kita coba contoh lainnya. Di sini kita punya contoh array of char string berisikan lab.com ya. Kita coba untuk printf untuk pointernya belum kita geser. Oke. Bisa dilihat di sini outputnya itu lab.com karena kita belum melakukan penggeseran atau penggeseran pointer. Lalu kita coba untuk pindahkan pointer sebanyak 3 posisi ke kanan ya. Yang awalnya di sini pointernya kita coba untuk pindah ke kanan sebanyak 3 posisi, berarti sekarang pointernya berada pada
huruf D. Sehingga outputnya akan berupa daskom. Kita coba untuk lihat perbedaannya di printf dulu ya. Bisa dilihat di sini outputnya berupa daskom karena sudah kita geser pointernya sebanyak 3 posisi ke kanan, yang awalnya pada huruf L, sekarang pointernya berada pada huruf D. Kita juga bisa memindahkan posisi pointernya ke kiri. Kita coba pindahkan ke kiri sebanyak 1 posisi saja. Berarti yang awalnya pointer berada pada huruf D, sekarang pindah ke kiri sebanyak 1 posisi, berarti sekarang pointernya berada pada huruf B. Kita coba print F untuk melihat perbedaannya ya. Oke, sini bisa dilihat sekarang outputnya berupa B daskom. Sekian dari aku, terima kasih. Baik, di sini kita akan membahas materi selanjutnya yaitu pointer sebagai parameter fungsi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zainal Abidin Abdurrahman dengan kode asisten Zen. Jadi jika kita membahas pointer sebagai parameter fungsi, kita ini masuk ke konsep penting di mana kita bisa memodifikasi data asli yang dikirimkan ke fungsi. Bukan hanya membuat salinan dari data tersebut. Maksudnya itu seperti apa? Jadi pada video ini akan saya jelaskan lebih mendalam. Nah, sebelumnya akan ada 5 materi yang akan dibahas, yaitu perkenalan. Jadi apa sih pointer sebagai parameter fungsi? Lalu yang kedua, perbedaan dengan kita menggunakan variabel seperti integer, terus kita panggil ya, kita gunakan integer fungsi. Nah, itu bedanya apa sih dengan kita menggunakan pointer sebagai parameter? Lalu yang ketiga yaitu contoh sederhana dari penggunaan pointer sebagai parameter fungsi. Lalu yang keempat adalah kasus nyata di mana kita menggunakan pointer sebagai parameter fungsi. Dan yang kelima adalah kesimpulannya. Baik, yang pertama apa sih itu fungsi pointer? Jadi adalah fungsi yang dimana dia ini menerima alamat memori ya dari variabel sebagai argumen. Nah, jadi ketika kita ini mengirimkan pointer ke sebuah fungsi, kita ini sebenarnya mengirimkan alamat dari variabel tertentu ke fungsi tersebut. Karena fungsi tersebut itu memiliki akses langsung ke alamat memori variabel. Jadi fungsi itu bisa mengubah nilai asli dari variabel tersebut. Contohnya di sini, nanti akan dibahas lebih mendalam, tapi akan saya berikan gambarannya. Di sini itu kan kita menggunakan operator difference ya. Operator difference digunakan untuk menyimpan nilai dari alamat yang disimpan oleh suatu variabel. Nah, nanti ini akan menerima alamat memori dari variabel sebagai argumen, dan di sini nanti akan terjadi pertukaran. Lebih lanjutnya gimana? Oke, selanjutnya kita bahas dulu ya, perbedaannya apa sih kalau kita menggunakan integer A seperti ini ya, yang kita tahu. Jadi pada fungsi tanpa pointer, itu ketika kita memanggil fungsi dan mengirimkan sebuah variabel, misalnya integer atau float, dalam kasus ini kita menggunakan integer. Nah, yang dikirimkan sebenarnya itu adalah salinan dari nilai variabel tersebut. Atau ini dikenal sebagai pass by value. Nah, di sini contohnya ya, pada contoh di sini, nilai X itu tidak akan berubah. Kenapa? Karena fungsi ubah nilai ini hanya memodifikasi salinan dari X, bukan X itu sendiri. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan pointer? Di sini dapat dilihat ya, kita menggunakan operator difference dan juga operator ampersand. Nah, di sini apabila kita menggunakan fungsi dengan pointer, akan ada di sini ada integer operator difference A. Nah, ini menunjukkan bahwa A adalah pointer ke sebuah integer. Artinya, A akan menyimpan alamat memori dari variabel bertipe integer. Dalam kasus ini yaitu nilai dari X yang sama dengan 10. Nah, maksud dari pemanggilan fungsi ubah nilai operator ampersand X itu maksudnya seperti apa? Di sini kita itu mengirimkan alamat ya, menggunakan operator ampersand dari X ke fungsi. Jadi A di dalam fungsi ubah nilai ini
akan menunjuk ke X, variabel X yang di sini, yaitu 10. Nah, lalu operator difference A sama dengan 20 ini buat apa? Jadi, tadi kan operator difference ini kan menyimpan alamat memori X ini ya, yaitu 10 ya. Terus kita mengubah nilainya menjadi 20. Jadi kita tuh mengakses dan mengubah nilai yang tersimpan di alamat yang ditunjuk oleh A, yaitu variabel X menjadi 20. Sehingga pada saat kita melakukan printf, nilai X di sini yang akan keluar yaitu 20, bukan lagi 10. Jadi dapat dilihat ya perbedaannya di sini. Di sini cuma menggunakan fungsi biasa, kalau di sini kita menggunakan pointer sebagai parameter fungsi untuk mengubah nilai dari X. Nah, contoh kasus nyatanya seperti apa? Jadi nanti akan ada diberikan fungsi seperti ini ya. Nah, di sini itu kasusnya yaitu kita ini ingin mengirimkan, kalau di sini kan tukar X, Y. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi kita mengirimkan alamat dari X dan Y ke fungsi tukar. Di sini alamat X akan disimpan di operator difference A. Dan di sini nilai alamat dari Y akan disimpan oleh operator difference B. Lalu di sini kita buat logikanya, yaitu kita bikin suatu variabel temporary. Ya, di sini kita menggunakan integer temp. Nah, temp ini akan sama dengan nilai yang disimpan oleh A, yang ada di alamat A. Alamat A tadi nyimpan apa? Nyimpan nilai X, yaitu sama dengan 5. Jadi temporary akan menjadi 5 untuk saat ini ya. Terus nilai A ini sama dengan nilai B yang disimpan di alamat B. Jadi nilai A ini akan menyimpan nilai alamat B, yaitu Y sama dengan 10. Sehingga nilai A saat ini berubah menjadi 10. Dan nilai B sama dengan nilai temporary tadi kan nilainya sama dengan A, yaitu sama dengan 5. Jadi pada saat kita panggil di sini ya, printf, nilai setelah ditukar akan menjadi X-nya sama dengan 10. Karena alamat memorinya tadi sudah digantikan menjadi 10, sedangkan yang Y menjadi 5. Seperti itu. Ini contoh kasus nyatanya. Jadi apa sih kesimpulan yang bisa didapat ya dari ini? Jadi menggunakan pointer sebagai parameter fungsi memungkinkan fungsi itu untuk mengakses dan juga memodifikasi variabel asli, bukan hanya salinannya. Jadi ini tuh penting untuk efisiensi dan fleksibilitas dalam pemrograman bahasa C. Jadi di sini kita bisa langsung akses langsung ke memori, terus efisiensinya, terus fleksibilitasnya, dan juga memungkinkan kita untuk memodifikasi variabel asli. Jadi ini efisiensi dimaksud ini menghindari penyalinan data yang besar. Jadi bisa langsung menggunakan alamat memori tanpa harus menyalin data yang banyak sekali. Seperti itu. Baik, sekiranya cukup untuk materi dari video kali ini. Oke guys, jadi gimana nih menurut kalian tentang modul pointer ya? Saya rasa mungkin kalian semua pasti ada aja yang merasa tidak paham masih sampai sekarang. Atau kalian mungkin rasanya seperti, oh saya cukup paham, tapi mungkin tidak semuanya. Atau mungkin ada yang, oh masih sudah paham, no problem ya. Di sini kita semua saling belajar, oke? Saya Immanuel Ebenheiser Joseph Alethea dengan kode asisten NUE ataupun NUE, juga dengan nama panggilan saya ya. Nah, di sini saya akan menutup materi ini dengan bagian akhir dari modul pointer, yaitu structure, atau kita bisa artikan dalam bahasa Indonesia sebagai struktur, dan dalam keyword di bahasa pemrograman yaitu struct. Oke. Di sini kita akan membahas tentang apa saja itu struct, bagaimana mengaplikasikannya, dan seterusnya sampai nanti kita berinteraksi dengan pointer to struct. Mungkin kalian bingung ya ini apa maksudnya, tapi tenang saja, kita akan langsung segera terjun saat ini juga. Alright guys, jadi sekarang kita akan langsung masuk ke materi pointer bagian paling akhir, yaitu struct ataupun structure atau struktur dalam bahasa C. Apa saja yang akan menjadi topik bahasan kita pada saat ini? Tentu saja akan ada 4 bagian yang terpisah-pisah, yaitu dasar structs yang pertama, yang kedua adalah array of structs, dan yang ketiga adalah struktur hierarkikal, dan yang terakhir adalah pointers to structs. Kita akan pelan-pelan masuknya ya, langsung saja kita ke bagian dasar structs.
Structs atau struktur merupakan jenis tipe data yang mampu menyimpan berbagai data lainnya sejenis variabel menjadi satu keutuhan data berupa record. Ya, ingat kenapa kita bilang record di sini, karena record ini merupakan sebuah istilah yang dimana ketika kalian merekam sesuatu, apapun itu, pastikan tahu ya bahwa hasil rekaman itu memiliki alamat memorinya di dalam HP kalian ataupun perangkat kalian, pasti memiliki keterangan lokasi ataupun keterangan tempat directory di mana video itu ataupun fotonya disimpan dan seterusnya. Oke. Jadi dalam satu rekaman itu dia memiliki banyak data. Selain isinya ya dalam bentuk rekaman, data-data penting lain seperti lokasinya, alamatnya dan segala macamnya pasti disimpan di situ. Nah, terkadang ketika kita ingin mengelompokkan suatu data yang memiliki kriteria seperti nama lengkap, umur, tanggal lahir dan seterusnya, dapat disimpan menjadi satu golongan kategori data berupa person menggunakan tipe data struct. Ya, person jika diartikan dalam bahasa Inggris artinya adalah manusia, seseorang ataupun orang. Yang dimana seseorang itu pasti memiliki data pribadi gitu. Data pribadinya apa? Ya paling umum, nama lengkap, umur, tanggal lahir dan seterusnya. Sekarang kita akan berfokus dulu kepada cara membuat struct di C. Berikut adalah 3 ketentuan yang harus kalian ingat. Yang pertama, tipe data struktur wajib diawali dengan keyword struct dan diikuti oleh perwakilan nama struktur. Hal ini bersifat opsional, yang kemudian dibuka dengan tanda kurung buka kurawal ya, kurung kurawal buka, dan ditutup dengan tanda kurung kurawal tutup di akhir pembuatan struct tersebut. Yang kedua, untuk mempersingkat penamaan struct dapat diberikan keyword type def sebelum struct menjadi type def struct agar langsung dapat dipanggilkan nama struct-nya tanpa perlu menggunakan keyword struct terus-menerus. Dan yang ketiga, konsep penamaan perwakilannya, tanda kutip, dengan nama variabel struct-nya mengikuti kaidah-kaidah penamaan variabel pada umumnya. Daripada banyak bicara, kita langsung kerjakan dalam bentuk praktikal. Ya, kalau kita run, sebelumnya saya bersihkan dulu. Nah, kita run. Oke, Immanuel Evans, 19 sesuai. Nah, sekarang kita ingin mengikuti ketentuan kedua untuk menyederhanakan penggunaan struct ini. Udah sekian itu saja mungkin dari basic of struct ya, dasar-dasar tadi struct. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Sebentar. Nah, di sini kita akan belajar mengenai array of structs ya. Nah, kita telah membuat struct sederhana yang mampu menyimpan data personal, nama lengkap, dan umur. Bagaimana jika kita ingin menyimpan berbagai data personal dalam struct tersebut? Setelah mempelajari array dari modul-modul sebelumnya, dapat kita terapkan konsep yang sama dengan struct tersebut. Konsep array of struct ini akan sangat membantu kita untuk menyimpan semua data yang sekategori, ya, satu kategori ataupun satu kelompok. Dengan banyaknya yang mumpuni, dalam artian banyak di sini adalah datanya itu dalam bentuk indeks, memuat jumlah memori yang kalian punya. Jadi seperti kalian membuat array pada umumnya lah begitu. Kalau kalian membuat array sebanyak 5 isi, berarti kalian perlu deklarasi array ini harus memiliki 5 gitu maksimal dengan menggunakan kurung kotak. Ya.
Dan dapat diterapkan konsep sorting ataupun searching data. Yang pasti ini akan dipelajari oleh kalian pada modul-modul berikutnya. Sekarang kita hanya akan fokus dulu pada sintaktikal penggunaan array of structs. Ya, kita langsung masuk ke codingannya. Nah, kalau kita jalanin, muncullah Immanuel Habis Bustan sesuai yang kita minta di data ini. Sudah sesederhana itu untuk array of structs. Oke? Konsepnya sama seperti kalian menggunakan array pada umumnya, jadi jangan khawatir ya. Yang penting kalian paham konsepnya dengan array pada umumnya, maka di array of structs kalian juga pasti bakal paham. Oke, lanjut ke materi PPT. Berikutnya adalah struktur hierarkikal. Struktur ataupun record ini dapat menyimpan berbagai tipe data yang beragam. Namun, bagaimana jika kita ingin menyimpan data dalam suatu struktur yang dipakai di struktur lainnya? Tentu saja, karena hal ini merupakan konsep hierarkikal, struktur dengan guna untuk mempersingkat atau faktorisasi data-data yang bisa disederhanakan agar menjadi lebih efisien. Cara ini dapat diraih dengan menggunakan struct A menjadi variabel data dalam struct B, dengan maksud bahwa pada struct B memiliki data-data yang bisa disederhanakan ke dalam struct A. Contohnya bagaimana? Iya, langsung saja kita praktikkan. Kita run aja sekarang. Hasilnya pasti seperti ini. Ya, sudah jelas dan sama persis seperti yang kita minta. Oke, sesederhana itu prinsip dari hierarchical structure di dalam bahasa C. Struct pencipta bisa disederhanakan dalam bentuk ini. Ya, kita panggil saja langsung struct-nya orang yang diwakilkan oleh pencipta. Ya, demikian. Jadi pencipta buku memiliki definisi personil orang dalam bentuk pencipta dan sisanya adalah bukunya. Jadi demikian ya. Oke, kita lanjut ke materi terakhir yaitu pointer to structs. Oke. Pointer to structs. Pembuatan pointer to struct dapat dikategorikan sebagai pembuatan variabel-variabel pointer pada umumnya, yaitu cukup tambahkan asterisk ya, tanda bintang itu bisa dipilih satu sebelum nama variabel struct-nya. Kita menggunakan tanda period atau titik untuk mengakses field suatu struct biasa. Namun jika struct-nya bertipe pointer, maka untuk mengakses field-nya diharuskan menggunakan tanda dash right arrow. Tipe data pointer to struct ini dapat kita gunakan untuk mengakses suatu struct secara di luar area deklarasinya dalam fungsi berbeda misalnya. Dikarenakan proses akses yang dilakukan menggunakan alamat memori dari masing-masing fieldnya yang dinamakan sebagai indirect access, yaitu tidak mengubah nilai fisik aslinya secara terus terang. Nah,
ketika dijalankan, maka orang kedua isinya akan menjadi sama seperti orang pertama. Nah, apa yang akan terjadi nih jika kita mengubah data dalam orang pertama? Kita mau misalkan jadi 20 umurnya. Oke, lalu kita print lagi. Nah, hasilnya orang kedua ikutan berubah. Kenapa demikian? Karena inilah merupakan prinsip pointer. Aksesnya dilakukan secara memori, alamat memori yang dicari. Nah, sekarang kita balik lagi ke dalam penjelasan materi. Di sini ya, keuntungan dengan membuat pointer to struct ya, kita bisa gunakan struct itu di luar deklarasi suatu fungsi. Misalkan ya, kita mau mengubah isi dari struct itu, kita bikin fungsi baru. Oke, kalau misalkan nih kita panggil itu fungsi ubah data personal, kita sertakan, karena dia ini bukan pointer ya, kita sertakan juga bukan pointer, yaitu orang pertama. Nah, nama barunya kita bisa bilang Hafiz, umurnya kita bisa bilang 20. Oh, ada error, kita lupa kasih semicolon ya. Semicolon itu important. Oh, tidak berubah, memang karena dia bukan pointer. Tapi bisa kita tangkal ya dengan dua cara. Kok tangkal sih? Apa iya benar ya? Kita bisa sangkal dengan dua cara. Nah, biar nggak repot, daripada kita harus referensikan ulang di sini, mending panggil orang kedua aja. Karena orang kedua sudah berubah pointer, nggak perlu kasih ampersand lagi. Itu, nah sama kan dia nggak berubah. Nah gitu dia. Oh ya, kalian juga bisa bereksperimen ya dengan ini. Apakah untuk orang pertama juga bakal berubah? Pasti berubah. Kalian lihat aja sendiri nanti ya. Saya nggak akan tampilkan di sini. Kalian bisa bereksperimen sendiri. Oke, sekian ya untuk tutorial penggunaan struct. Terima kasih sudah menyaksikan semuanya ya. Semoga kalian bisa paham dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Kalaupun aku ada. Oke. See you next time.